Jangan sini. Yuk, kayak tadi. Sip. Bagus. Yuk. Nah, bisa. Yuk, yuk. Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, selamat bertemu lagi dengan channel saya, channel Anang Afra. Channel yang selalu memberi informasi, memberi inspirasi pada orang-orang luar biasa. Karena pemirsa, yang namanya di dunia ini semua orang itu luar biasa sekali. Apalagi beliau ini, mbaknya yang ada di sebelah saya ini luar biasa sekali. Oke, selamat sore mbak. Selamat sore. Selamat sore, ini dengan mbak siapa? Saya Ayu Sekar Pratiwi. Ayu Sekar Pratiwi. Nah, Mbak Ayu Sekar Pratiwi ya. Panggilannya siapa, Mbak? Boleh Ayu. Nggih. Oh, Mbak Ayu ya. Oke, Mbak Ayu. Mbak Ayu ini baru saja saya melihat Mbak Ayu itu melatih anak-anak renang ya, Mbak? Iya, betul. Kapan mulai melatih anak renang, Mbak? Sejak sudah tahun 2019. 2019. Ya, mulai di sini 2019. Latihannya di mana ini? Ini latihannya di kolam renang Leter. Kolam renang Leter ya. Betul. Biasanya yang dilatih itu anak-anak atau orang dewasa atau umum, Mbak? Umum. Umum. Ya, ada anak-anak bisa mulai dari umur 5 tahun Ya. sampai ibu-ibu. Ibu-ibu Juga ada. Kalau bapak-bapak? Waduh, kalau itu urusannya sama yang cowok. Oh, sama yang boleh cowok. ada. Oh, berarti Melatih cowok juga ada. Berarti kalau mbaknya ini khusus melatih anak-anak dan dewasa, yang penting istilahnya perempuan ya, Mbak? Perempuan. Ini Mbak, tadi saya melihat yang anak-anak itu biasanya pertama itu teknik apa yang diberikan untuk anak-anak biar anak-anak itu nggak takut sama air. Biasanya kan anak itu ketika melihat air ada yang takut ya, Mbak? Ya, Iya, betul. itu biasanya teknik apa yang jenengan berikan biasanya? Pertama-tama itu dikasih nafas dulu. Nafas Ya. gimana maksudnya? Nafas di dalam air itu bagaimana caranya? Ya. Kalau di luar air seperti apa? Gitu. Jadi anak kita bikin tidak panik terlebih dahulu. Jadi kalau sudah berani, Ya. sudah bisa mengatur nafas di dalam dan di atas air, Ya. baru kita kasih teknik-tekniknya. Itu pertama. Ya. Lalu selanjutnya? Selanjutnya kalau sudah bisa mengatur nafas, Ya. kita kasih seluncur. Nah, meluncur itu bagaimana akan mengambang dulu. Ya. Kalau sudah bisa mengambang, baru ke gaya. Itu biasanya itu tadi kan ada apa namanya pemanasan ya, Mbak? Ya. Kenapa renang harus ada pemanasan, Mbak? Ya, tentu biar Tentu. tidak cedera. Biar tidak cedera. Ya. Biasanya cedera itu yang dilakukan saat renang itu biasanya apa, Mbak? Biasanya kram ya. Kram. Bahaya sekali kalau kram di air itu sudah bahaya. Paling sekali. bahaya ya. Ya. Nah ini Mbak, kalau anak-anak itu biasanya target jenengan kan orang istilahnya guru atau pelatih itu biasanya ada target ya Mbak. Ya. Ketika dari nol belum pernah lihat air sampai nanti bisa renang itu targetnya kira-kira berapa pertemuan Mbak? Tergantung anaknya. Tergantung anaknya. Ya, kalau anak benar-benar takut dengan air, Ya. bisa sampai 16 sampai lebih dari pertemuan. 16 kali pertemuan itu bisa lebih. Kalau benar-benar takut mulai sama dari air. nol, ya. Tapi kalau sudah langsung berani masuk, sudah langsung bisa mengatur nafas, kuncinya di nafas itu. Kalau sudah berani 16 kali itu sudah bisa satu gaya. Tuh. Jenengan meyakinkan anak biar berani sama air itu apa Mbak? Meyakinkannya anak itu. Anak biasanya kan takut. Iya. Diyakinkan. Tidak, air itu nggak bahaya, itu meyakinkannya apa Mbak? Kita bikin main-main dulu. Oh, main-main dulu. Seneng, suka sama air dulu. Dibikin main, mungkin lari-lari dulu di air, ciprat-ciprat, kan takut cipratan di muka. Nah itu dibikin seneng dulu sama air. Nah, jadi bisa kalau sudah bisa seneng, udah bisa suka sama air, kasih gaya gampang. Kalau anak sama orang dewasa itu istilahnya kalau melatih renang itu mudah siapa Mbak?
Tergantung ya. Tergantung. Soalnya kalau yang dewasa takut air juga ada. Iya, sudah pernah trauma tenggelam atau bagaimana itu juga bisa lama. Seperti itu. Berarti tergantung orangnya. Tergantung orangnya ya. Itu pemirsa, itu tergantung orangnya. Jika pemirsa yang ada di rumah itu ingin berlatih renang itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kalau kita takut air itu bisa lama ya Mbak. Tapi kalau kita sama air nggak takut itu bisa cepat ya. Nah ini Mbak, pasti pemirsa yang ada di rumah itu penasaran ini karena pelatih renang itu pasti ada susah senangnya ya Mbak. Apalagi melatih yang anak kecil dari nol ya Mbak. Kalau menurut jenengan susahnya itu apa Mbak melatih renang itu? Susahnya apa ya? Anak belum mudeng apa yang kita sampaikan. Misal kok kakinya harus dibuka, itu anak malah nutup terus gitu. Itu nggak nyampai apa yang kita sampaikan itu tidak sampai ke anak. Itu susahnya. Selain itu apa lagi? Selain itu apa lagi ya? Takut itu. Takut air. Makin lama. Terus dingin ya. Kesulitan terbesar kami tuh dingin karena dingin terus tidak konsentrasi, susah kita menyampaikan ke anak itu. Kalau senangnya apa Pak? Kalau senangnya itu anak cepat bisa, terus langsung bisa, kasih ini bisa, kasih ini bisa, itu seneng ya. Berarti mengajarkan hanya beberapa teknik tetapi anak itu bisa ya Mbak? Langsung, itu seneng. Kalau pertama kali anak itu renang, teknik apa Mbak yang diajarkan pertama kali? Kalau setahu saya kan, saya tidak bisa renang ini Mbak. Setahu saya itu kan kalau renang itu ada gaya kupu-kupu, gaya dan lain sebagainya. Itu paling mudah diajarkan anak itu gaya apa Mbak? Ya, jadi kan ada 4 gaya. 4 gaya apa saja? Kata, roll depan, back roll, terus gaya roll tadi bebas. Back roll sama kupu-kupu. Yang pertama kali diajarkan itu kata. Ya, atau gaya dada. Kenapa kata Mbak? Karena koordinasinya kan anak mudah. Satu-satu, kaki dulu, tangan dulu, kaki dulu, tangan dulu gitu. Kalau bebas kan dua-duanya langsung, kaki dan tangan tidak ada gantiannya. Tapi kalau kata itu ada gantiannya. Jadi anak konsentrasinya bisa ke kaki dulu, tangan dulu. Karena kalau kata itu istilahnya ditekankan kakinya ya. Semua. Iya. Tapi kan nyantolnya anak kan beda-beda. Jadi konsentrasinya kan belum bisa terpecah-pecah. Jadi kalau kayak kata dulu kan teknik kakinya dulu bisa, tangannya gitu. Nanti koordinasinya gantian seperti itu. Kalau orang tua itu biasanya apa? Yang pertama kali teknik yang diajarkan harus bisa renang itu apa? Biasanya kayak apa? Sama itu kata. Kalau kata kesulitan kan harus gantian. Kalau kesulitan pastinya bebas. Berarti renang itu paling mudah kayak kata ya Mbak? Iya. Saya kira kayak bebas paling mudah. Tinggal jebur-jebur gitu ya. Ya kalau bebas kan harus kaki jalan terus sambil tangan, tidak gantian. Seperti itu. Susah koordinasi. Ini pemirsa yang ada di rumah, ternyata renang itu tidak semudah yang kita bayangkan. Itu ternyata kata Mbak siapa itu juga? Ayu. Kata Mbak Ayu itu paling mudah itu gaya kata. Wah, kalau saya itu paling mudah kayak apa Mbak? Kayak batu. Kayak dada. Kayak dada ini. Nah ini Mbak, kalau orang tua itu kan kadang misalnya seperti saya kan takut sama air. Ketika saya renang pertama kali itu saya sama air takut, terus saya itu istilahnya tenggelam. Itu gimana Mbak cara mengatasinya Mbak? Langsung ke air atau ada tekniknya? Pertama-tama kan harus paling enggak berani masuk kepala dulu. Berani masuk kepala. Air nafas di air dulu, ditiup airnya. Kalau udah mulai terbiasa dengan air, jalan-jalan dulu ke pinggir, mengenal kolam. Dalamnya segini. Kalau saya jalan kayak gini rasanya. Nah, gitu mengatasi pertama kali ketakutan sama air itu. Berarti istilahnya kita jangan yang paling dalam dulu ya Mbak. Pertama harus yang sesuai dengan tinggi badannya. Oke Mbak, ini kalau ada anak-anak atau orang dewasa itu pingin latihan renang di mana ini? Ngeleter ya? Ngeleter, Gerabak, Magelang ya? Magelang. Nah ini menghubunginya siapa Mbak? Ya bisa menghubungi ke saya.
Gimana? Di 085 848 793 817. Iya, itu bisa menghubungi nomor itu ya. Itu nggak ada alamatnya Mbak, langsung ke nomornya saja. Nomor saja. Iya, oke pemirsa, ini WA ya. Ini kalau mau latihan renang, mau tua, mau muda, mau anak-anak bisa menghubungi nomor tadi. Itu kalau mau laki-laki juga ada pelatihnya laki-laki, kalau mau perempuan juga ada pelatihnya perempuan, bukan perempuan dilatih laki-laki, bukan laki-laki dilatih perempuan. Ini luar biasa sekali. Oke Mbak, terima kasih telah memberi informasi kepada channel Anang Afra. Channel Anang Afra hanya bisa mendoakan mudah-mudahan Mbak Ayu selalu sehat ya Mbak Ayu. Amin. Selalu sehat. Nah, selalu sabar melatih anak-anak ya. Amin. Karena melatih itu atau menjadi guru apa saja itu hadiahnya luar biasa nanti sama yang di atas. Oke. Amin. Oke. Sukses buat Mbak Ayu. Ya, oke. Oke. Baiklah pemirsa, barusan saya ngobrol-ngobrol dengan Mbak Ayu. Ternyata Mbak Ayu ini selalu sabar melatih anak-anak, bahkan orang dewasa, melatih renang dari gaya bebas sampai gaya apa saya nggak tahu, ada gaya kata dan lain sebagainya. Kalau pemirsa ingin istilahnya berlatih renang, ini bisa menghubungi nomor tadi. Baiklah pemirsa, terima kasih telah menyaksikan channel Anang Afra. Saksikan channel Anang Afra berikutnya dengan orang-orang luar biasa yang ada di negeri kita. Oke, dadah Mbak Ayu. Oke.